Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putritania. Kali ini saya akan membahas tentang ungkapan rahasia tentang prediksi-prediksi yang ada di dalam kitab Musarar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, kitab Musarar ini dibuat oleh orang yang memang tidak diketahui namanya itu siapa. Tetapi di saat kitab Musarar itu jatuh ke tangannya Pangeran Jayabaya, itu semua ternyata tepat. Jadi pada saat itu ada yang jarang dibahas oleh orang di kitab Musarar bab ke-28, bahwa di situ mengatakan bahwa di angka 20 berarti di 2020 ya, itu akan terjadi awal mulanya banyak kericuhan. Nah, di situ pun juga kita udah bisa melihat ya untuk ke belakang, baik itu hukum alam, hukum lahir, banyak sekali yang terjadi dari mulai 2020 sampai sekarang 2022. Bahkan di dalam kitab Musarar bab 28 di situ mengatakan bahwa nanti akan ada anggota perang. Nah, di sini pun juga di kitab Musarar itu ternyata ada sebuah gambar yang memang di situ ada seorang anggota yang memakai seragam loreng dan juga ada anggota yang memakai seragam warna coklat. Dan ternyata di sini kitab tersebut yang memang dibuat oleh sosok orang yang tidak dikenal, ternyata itu bisa diartikan oleh Pangeran Jayabaya setelah kitab Musarar jatuh ke tangannya Pangeran Jayabaya. Dan Pangeran Jayabaya menjelaskan pada saat itu kepada orang-orang yang memang pada saat itu ada di istana ya, bilangnya gini, bahwa suatu saat nanti di angka 2022 akan terjadi anggota perang yang berseragam coklat itu jatuh, menemukan bencana akibat ulahnya sendiri. Dan akhirnya kasihan orang yang tidak tahu menau akan terbawa-bawa. Dan nanti di situ akan muncul salah satu anggota perang yang memakai seragam loreng yang akan menjadi pahlawan dan menemukan titik terang kebenaran. Dan selain dari membahas itu, ternyata di kitab Musarar itu banyak sekali rahasia-rahasia yang mengatakan bahwa nanti di 2024 itu akan terjadi kekisruhan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik fitnahan, baik kesalahpahaman, baik juga bentrokan antara satu sama lain. Dan ternyata nanti itu akan banyak sekali tokoh-tokoh bahkan petinggi negara yang sesama satu profesi berbentrokan karena salah paham. Nah, di sini saya sarankan juga harus mawas diri ya untuk anggota berseragam coklat dan anggota berseragam loreng, juga untuk petinggi-petinggi negara, jangan pernah mudah terhasut oleh provokator, karena provokator itu akan semakin banyak di 2024. Mungkin kalau misalkan untuk sekarang masih tidak seberapa. Bukan saya percaya dengan yang namanya kitab Musarar, tetapi kalau saya rasakan dari mulai terjadinya 2020 gitu kan, 2021 sampai sekarang 2022, ternyata banyak yang benar. Semua atas izin Allah ya. Karena sampai sekarang pun juga tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan kitab Musarar. Nah, di sini ramalan tentang rahasia yang akan terjadi pun juga ternyata harus waspada di 2026. Di 2026 itu nanti akan terjadi hal yang di luar pemikiran manusia, bahwa akan terjadinya bencana alam yang tanpa diprediksi sebelumnya. Dan bencana alam itu bisa sangat mengenaskan, membuat banyak orang yang menangis, membuat banyak orang yang akan kehilangan tempat tinggal. Wallahu alam itu entah apa, tetapi di situ tergambar bahwa ada gambar gunung yang mengeluarkan api. Nah, di situ pun juga adanya gelombang laut yang sangat tinggi. Jadi harus waspada ya untuk di 2026. Dan di sini pun juga untuk masalah Pilpres nanti
Itu kan ada tulisan di Kitab Musyarar 2024, peralihan pimpinan. Akan terjadi perubahan yang sangat besar. Dan di situ pun juga akan muncul seseorang yang memang tidak diduga sebelumnya. Dan insya Allah sementara beliau akan menjadi sosok yang disegani. Walaupun banyak yang tidak suka, tetapi jika dihitungkan menurut persenan, akan lebih banyak orang yang suka dan segan karena sikap baiknya setelah 1 tahun memimpin. Nah, di situ untuk rakyat akan bisa bernapas lega karena kesulitan-kesulitan yang dialami di tahun sebelumnya ya, di tahun sebelum 2024 itu akan bisa terbayar jikalau pemimpin baru memimpin di negara Indonesia ini. Nah, selain itu banyak lagi ya yang dijelaskan di Kitab Musyarar itu, bahwa nanti akan ada sosok ulama besar yang akan menjadi pemimpin atau pahlawan untuk orang banyak. Di saat nanti akan terjadi kekisruhan yang luar biasa. Dan di sini pun juga pemimpin tersebut yang sebelumnya pernah ditidaksukai oleh orang banyak. Di saat nanti Allah akan bukakan jalannya untuk si ulama besar tersebut, disitulah semua orang yang awalnya menutup mata untuk ulama tersebut nanti akan terbuka bahwa ulama tersebut itu ternyata memang benar menjadi sosok pahlawan yang adil dan bijaksana dan mendirikan kepemimpinan dalam keagamaan menjadi nomor 1 di Indonesia. Dan beliau itu nantinya akan benar-benar dijunjung tinggi namanya oleh masyarakat dengan kebaikannya di jalan Allah. Nah, ternyata di 2023 juga atau di 2023 ternyata dituliskan juga ya di Kitab Musyarar itu bahwa di 2023 akan banyak sekali orang-orang yang lupa dengan akal sehatnya. Nanti orang-orang akan lebih menyukai kemaksiatan daripada kebaikan. Nah, di sini harus waspada karena 2023 itu menurut dari Kitab Musyarar itu melambangkan tentang jiwa merah. Jiwa merah itu kebanyakan orang akan mendapatkan petaka atau dampak akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, di situ kita pun juga harus mawas diri ya sebagai sesama muslim, sesama saudara. Kita harus bisa menjaga satu sama lain. Karena untuk masalah hal kemaksiatan harus kita jauhi dari sekarang supaya di 2023 itu tidak terlalu banyak dampak yang akan kena kepada orang-orang. Jadi nanti itu akan berubah. Kalau di dalam Kitab Musyarar itu diibaratkan 60% itu akan berubah manusia-manusia yang tadinya baik lebih mendekati ke kemaksiatan gitu. Jadi di sini juga sangat khawatir ya, apalagi kita-kita yang mempunyai anak-anak gitu kan harus bisa dijaga, dididik dengan baik, jangan sampai terjerumus ke dalam hal kemaksiatan. Karena kalau misalkan banyak di dunia ini perbandingan antara 60 yang lebih mendekati ke kemaksiatan dan 40-nya tidak, itu kemungkinan besar akan terus terjadi hal-hal di luar dugaan, yaitu akan banyak sekali kemaksiatan atau kasus-kasus pemerkosaan yang akan terjadi di dunia ini. Terus di sini pun juga ternyata setelah saya melihat gitu kan, beberapa tahun ke belakang sampai sekarang gitu, seperti ada hal yang ganjal di dunia ini. Ternyata memang itu sudah tertulis setelah saya baca-baca Kitab Musyarar itu, ternyata sudah tertulis ya bahwa nanti yang namanya hukum itu akan tumpul dan tidak akan bisa berdiri dengan tegak untuk masalah keadilan. Dan ternyata itu udah ditulis dari abad ke-13 di dalam Kitab Musyarar. Nanti akan banyak orang yang terzolimi, akan banyak orang yang teraniaya, yang tidak salah bisa masuk penjara, yang salah itu bisa selamat gitu. Karena hukum akan tebang pilih dan hukum itu akan mengikuti sesuai order. Nah, kalau misalkan bahasa dulu kan mungkin kalau saya barusan bilang kan sesuai order, kalau bahasa dulu itu sesuai instruksi dari pimpinan gitu. Nah, di sini juga ya saya sangat mengapresiasi atas kerja dari anggota-anggota institusi dari pihak
Polri, dari pihak TNI. Tetapi di sini pun juga kita harus waspada untuk kedepannya. Pimpinan-pimpinan yang sekarang harus bisa menjadikan anak buah atau anak didiknya menjadi sosok pemimpin yang adil dan bijaksana untuk kedepannya. Jangan sampai apa yang tertulis di dalam kitab Musarar itu terjadi. Karena kan itu hukumnya juga pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat ya. Kalau misalkan kita menghadapi sesuatu itu kita harus lebih jeli. Karena kalau di dalam kitab Musarar itu nanti akan melihat orang yang di atas, bukan melihat orang yang di bawah. Nah, justru sosok pemimpin itu harus berani, adil, tegas, dan bijaksana. Contohnya, pada saat itu, Pangeran Jayabaya pernah didolimi. Tetapi dengan izin Allah, alhamdulillah, beliau bisa keluar dari hal tersebut dengan mempunyai pimpinan atau raja yang adil dan bijaksana. Nah, di sini pun juga kita sebagai masyarakat harus bisa saling mengingatkan. Siapa tahu kan seluruh masyarakat pun juga misalkan ada sebagian yang mempunyai anak atau saudara gitu kan yang menjadi seorang abdi negara. Nah, sebagai abdi negara harus benar-benar menjadi sosok yang jujur, yang adil dalam menegakkan keadilan. Karena kalau misalkan sampai terjadi hukum yang tumpul, di situ tidak akan pernah ada kemajuan dan kemakmuran untuk negeri ini. Bahkan pernah diramalkan di dalam kitab Musarar 2025 itu akan semakin banyak hukum yang tumpul, akan banyak yang membela tentang kesalahan daripada kebenaran. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa mencegah dari sekarang. Karena kalau misalkan menjalankan sesuatu dengan hukum yang tumpul, di situ jelas yang namanya karma itu pasti akan ada. Tidak terjadi kepada dirinya, itu akan terjadi kepada keturunan-keturunannya. Jadi saya sarankan, karena sesama manusia, sesama muslim, sesama bersaudara gitu kan, kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Itu udah menjadi hak dan kewajiban umat di dunia ini. Saya sarankan untuk bisa adil kepada siapapun, untuk bisa jujur, dan juga untuk bisa melangkah sesuatu itu dengan jalan yang benar, jangan dengan jalan yang salah. Karena pada saat itu Pangeran Jayabaya pernah dipitnah oleh seseorang yang masih patih dari kerajaan, bahwa beliau dipitnah menuduh dan membunuh orang-orang. Ternyata itu kelakuan si yang memfitnahnya. Tetapi di situ walaupun Pangeran Jayabaya menuntut keadilan kepada sang raja, tetapi pada saat itu sang raja pernah terpengaruh awalnya oleh si orang yang memfitnah Pangeran Jayabaya. Tetapi karena si sang raja itu mempunyai sifat yang jujur, yang amanah gitu kan, akhirnya bisa melihat gerak-gerik dari bahasa tubuh si pemfitnah itu. Akhirnya di situ si raja bisa memutuskan bahwa yang benar adalah Pangeran Jayabaya, tidak pernah melakukan apapun. Dan yang salah itu adalah patih kesayangannya dari si raja yang memfitnah Pangeran Jayabaya. Nah, di situ kita harus mencontoh dari seorang raja pemimpin di zaman kepemimpinan pada saat hidupnya Pangeran Jayabaya. Walaupun orang yang memfitnah itu adalah orang yang kita sayangi, tetapi kita jangan menggunakan rasa. Kita harus menggunakan amanah sebagai pemimpin. Karena kan sebelum menjadi pemimpin itu disumpah dulu ya, berarti harus sumpah kepada diri sendiri, harus sumpah kepada Tuhan. Nah, di situ harus bisa menegakkan keadilan. Jangan pandang bulu. Kalau misalkan memang orang yang kita sayang itu salah, ya salahkan. Kalau misalkan orang yang kita sayang itu benar, ya kita benarkan. Jangan pernah kita membenarkan orang yang salah dan mensalahkan orang yang benar. Karena di situ nantinya akan banyak sekali menimbulkan dan melahirkan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Kalau dari dulu seorang pemimpin tidak tebang pilih, tidak akan mungkin kejahatan banyak sampai sekarang. Mungkin sedikitnya pasti akan jerak. Kalau sekarang kan yang di penjara aja masih mendapatkan hidup yang enak. Kapan mau jeraknya? Seperti yang korupsi, seperti yang melakukan pencabulan, yang melakukan pencurian, perampokan, dan sebagainya. Nah, di situ harus benar-benar bisa adil. Kalau untuk hukuman mati, di dalam kitab Musarar, pada saat itu tidak ada.
Jadi di dalam kitab Musyarar itu, sosok si pengarang itu menuliskan bahwa yang namanya hukuman mati itu kalau bisa tidak adakan. Karena pada saat itu, sosok si pengarang itu adalah orang yang alim. Bisa dikatakan sosok yang sangat mencintai Rasulnya, sosok yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pada zaman hidupnya Pangeran Jayabaya tidak ada hukuman mati? Karena pada saat itu siapapun orang yang melakukan kesalahan, baik kesalahan sedang, baik kesalahan yang besar, itu selalu diberikan kesempatan untuk bisa bertobat terdahulu. Jikalau tidak bisa bertobat, nah di situ barulah diadakan penghakiman. Tetapi penghakimannya juga tidak sampai adanya hukuman mati. Cuman adanya antara sumpah bahwa tidak akan pernah melakukan lagi kesalahan tersebut. Nah, karena di zaman sekarang banyak sekali ya kejahatan-kejahatan, berbagai macam kasus. Nah, di sini juga alangkah lebih baiknya sebagai pemimpin itu menjadi pemimpin yang asor. Menjadi pemimpin yang adil, yang tegas dan jujur, dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan kan, di zaman Pangeran Jayabaya, yang salah ya kita salahkan, yang benar ya kita benarkan. Dan di saat yang salah itu, tidak perlu kita kerasin, tidak perlu kita apa-apakan, cukup kita membimbing dengan baik dan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, kalau seperti itu, sama dengan mengikuti politik islah di dalam Islam. Bahwa dengan menggunakan politik islah di dalam Islam, itu akan menjadikan orang-orang tersadar dan akan jerak dan tidak akan pernah melakukan hal-hal kejahatan lainnya. Karena kalau misalkan kita memberikan hukuman yang keras kepada si orang jahat, masih benar kalau misalkan itu benar orang jahat. Tapi kalau misalkan orang itu memang orang yang terzolimi, itu kan dosa bagi diri kita yang memberikan kekerasan kepada mereka. Jadi di sini pun juga baik itu orang yang salah, baik itu orang yang benar, kita harus menghakimi dengan cara politik islah, yaitu dengan kebaikan. Diberikan bimbingan antara hati ke hati supaya masuk ke dalam pikiran dan hati orang tersebut, supaya orang tersebut itu tidak pernah melakukan lagi kesalahan. Karena kalau dengan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada orang itu dendam dan akhirnya akan terus mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Contoh, ada si pembunuh, udah jelas orang itu salah gitu kan sebagai pembunuh, ditahan di penjara, setelah itu ditanya kan, ternyata telah mengakui. Di saat dia sudah mengakui, cukup kita sebagai pemimpin hanya memberitahu istighfar, kalau misalkan itu muslim gitu kan, salat taubat, memohon ampunan kepada Allah. Tidak perlu kita memakai kekerasan dengan memukul, tidak perlu juga kita memakai kekerasan dengan menyiksa. Karena hukuman yang sebenarnya itu adalah hukuman semua umat manusia yang meninggal, yang ada dilakukan oleh malaikat di alam barzah. Jadi di dalam dunia lahir, kita harus selalu melakukan dengan baik, supaya gambaran kita di akhirat pun juga baik. Seperti itu. Karena di dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi, bahwa yang namanya kekerasan itu tidak baik. Yang melakukan kekerasan akan mendapatkan azab dan hukuman di akhirat. Itu menurut hadis yang sahih. Dan banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya orang yang berkata kasar, orang yang melakukan kekerasan itu tidak akan pernah diampuni dosanya sebelum dia melakukan taubatan nasuha selama 3 tahun berturut-turut. Jadi di sini kita jangan merasa jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita ini siapa gitu kan, dengan menghakimi seseorang, menyiksa seseorang, dan juga memberikan hukuman kepada seseorang. Boleh kita memberikan pelajaran, boleh kita memberikan hukuman, tetapi dengan jalan yang benar sesuai dengan politik islah. Karena kalau misalkan kita melakukan kekerasan itu, sampai kapanpun akan banyak kejahatan bertubi-tubi di muka bumi ini. Gimana mau makmurnya negeri ini? Gimana mau tenangnya negeri ini kalau misalkan sosok sebagai petingginya itu tidak bisa mengayomi masyarakat? Jadi di sini cara untuk mengayomi itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Semua yang namanya teori itu banyak, tetapi prakteknya yang harus dilakukan. Kalau hanya teori saja itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah.
Teori pun juga percuma kalau misalkan teorinya itu melibatkan banyak orang, akhirnya banyak masukan yang tidak baik, disitulah goyah hati dan pikiran, akhirnya melakukan hal yang salah. Untuk masalah teori cukup satu, kalau misalkan untuk petinggi negara nih, cukup satu, yaitu amanah dan juga keadilan. Untuk pemimpin negara, yaitu harus bisa turun langsung melihat kerja dari bawahan-bawahannya. Karena tidak mudah menjadi sosok pemimpin di negara ini. Menjadi sosok pemimpin yang adil, baik, dan bijaksana itu adalah sosok pemimpin yang bisa melihat bawahan-bawahannya itu bekerja secara baik atau tidak. Kalau misalkan bisa melihat, oh ya ini, institusi ini udah baik nih, itu pasti dari atas sampai ke bawahnya juga akan ikut baik. Walaupun pasti ada 1-2 lah yang melanggar gitu kan, melanggar aturan. Itu udah wajar. Karena memang hal yang wajar ya, setiap manusia melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya itu yang seperti apa dulu. Nah, contohnya di kementerian ini nih, udah bagus, udah benar gitu kan. Itu pasti ke staf-staf bawahnya juga akan benar. Tetapi kalau misalkan nanti gitu kan, nantinya itu ada seorang pemimpin yang memang cukuplah jadi pemimpin, yang kerja orang yang di bawah-bawah saja, itu salah besar. Karena orang yang di bawah-bawah itu bisa jadi memanfaatkan situasi dalam kesempitan. Akhirnya merembetlah masalah dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atasnya benar, amanah, ke bawah-bawahnya juga insya Allah akan benar. Wajar kalau misalkan dari 1.000 orang, di antara pimpinan sampai bawahan-bawahannya gitu, ada 5 yang membangkang. Itu hal yang wajar. Tetapi masih banyak kan ratusan orang yang memang bisa dikendalikan dengan baik dalam kinerja untuk rakyat. Karena yang utama itu adalah untuk rakyat. Karena tanpa rakyat, semua pimpinan itu bukan apa-apa. Karena semua pemimpin itu kan dipilihnya oleh rakyat. Berarti seorang pemimpin harus bisa berterima kasih kepada rakyat dan memanjakan rakyat dengan hal yang wajar dan yang pantas. Jadi masyarakat dan rakyat itu kan banyak sekali hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pemimpin. Nah, seperti pemimpin, ke bawah-bawahnya sampai ke institusi anggota-anggota gitu kan, abdi negara, itu harus bisa mengayomi masyarakat, bukan menghakimi masyarakat. Mungkin bisa saja memakan uang sepeser 2 peser yang masuk ke dalam dirinya, itu tidak ketahuan oleh orang. Tetapi Allah Maha tahu segalanya. Itu akan terus turun-temurun termakan oleh anak cucu dan keturunannya. Nah, itu yang akan menjadikan madorot kepada orang-orang yang seperti itu. Karena kan ada golongan seperti golongan piis gitu kan di dalam Islam itu. Dan di dalam kitab Fathul Bari pun juga itu kan tertulis tentang masalah kesosialisasian dalam negara. Bahwa seorang pemimpin-pemimpin dan juga abdi-abdi negara harus berbuat seperti apa supaya selamat di dunia dan akhirat. Sebenarnya bukan enak yang menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh orang lain, itu tidak enak. Karena kadang bisa saja orang tersebut bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, tetapi tidak bisa memberikan pencerahan kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga. Makanya dari situ kita diberikan amanah jabatan, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena jabatan itu adalah sementara. Harta, tahta, wanita itu adalah sementara. Baik pun juga wanita ya, harta, tahta, suami itu pun juga hanya sementara. Karena di saat Allah mengambilnya, kita harus ikhlas. Karena Allah akan mengambil dengan cara yang baik, bisa juga dengan cara yang buruk. Tergantung amal si orang tersebut. Kalau orang tersebut banyak melakukan amal baik, pasti akan Allah cabut dengan cara yang baik juga. Tapi kalau orang itu banyak sekali melakukan hal yang buruk, Allah akan cabut dengan mencoreng dan mempermalukan namanya. Jadi di sini saya sarankan setiap semua umat muslim harus bisa bertafakur, harus bisa bermuhasabah diri. Bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak akan pernah ada yang abadi selamanya. Pergunakan waktu kita, sisa hidup kita hanya untuk kebaikan. Boleh orang menilai kita salah, tetapi Allah yang menilai kita baik. Boleh orang menilai kita baik, tetapi jangan menjadikan ujuk riya takabur untuk kita. Semua harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha mengetahui segalanya. Saya pamit undur diri, insya Allah nanti akan kembali dengan tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.